Nah itulah sebenarnya bang, yang tadi gue bilang udah mulai ke arah yang serius tujuan gue. Gue pengen mengubah standar moralitas seperti itu. Jadi gue bukan alih-alih gue mengikuti zaman, gue ingin mengubah zaman gitu, mengubah minat gitu. Nah, jadi kedepannya gue ingin membiasakan sebanyak mungkin orang agar lebih kritis dalam menilai suatu berita. Benar, benar, benar. Dan lebih bisa berempati, membayangkan kita ini ada di posisi lawan bicara gitu, ataupun orang lain saat berinteraksi, saat berdebat gitu. Jadi uh, kita akan cenderung lebih mencari solusi saat ngobrol, saat debat gitu bang. Nah jadi kalau gue ngobrol sama orang-orang yang senang membahas isu-isu kepentingan umum gitu bang, nah itu gue pengen uh, memberikan contoh kalau yuk kita komunikasi baik-baik, yuk kita kalau berbeda pendapat itu hal yang baik loh, bukan hal yang buruk. Dan kalaupun sampai berdebat pun itu jangan dijadikan sebagai ajang pamer ilmu pengetahuan, tapi jadikan sebagai pengumpulan informasi nih. Siapa tahu kita berbeda pendapat dikarenakan informasi yang kita dapat ini beda gitu kan, kurang lengkap. Jadi kita berdebat itu guna melengkapi informasi dari permasalahan yang kita bahas gitu. Memang setuju sih kayak gitu. Kalau misalnya balik lagi anak petani sama anak kuliahan tentang pertanian, kalau disuruh debat pasti itu bakal beda gitu. Itu dia contoh yang bagus tuh bang. Jadi kalau misalkan walaupun apa yang cum laude gitu ya di perkuliahan gitu, tapi kan mereka belum mengalami praktek atau kejadian sebanyak yang dialami petani langsung gitu kan. Nah, begitupun sebaliknya, petani pun mungkin ada teori-teori atau pelajaran yang belum pernah dipelajari selama dia bertani gitu kan. Nah, itu kan sebagai ajang pengumpulan informasi nih gitu. Jadinya hitungannya diskusi gitu jatuhnya harusnya. Oh, banyak lah orang itu nggak mau mendengar gitu. Ya, makanya gue sempat bikin konten. Sebenarnya tujuan orang manusia berdebat itu secara sederhananya 3 bang. Satu tuh memang yang benar nih ya, untuk mencari solusi atau pemecah masalah dari masalah yang diomongin, yang didiskusikan. Nah yang dua salahnya itu dalam pertama jadikan diskusi atau debat itu sebagai tempat transaksional. Dia ada kepentingan, entah itu dia dibayar atau dia mendapatkan keuntungan. Kalau dia berpendapat A, ya udah dia cenderung nggak akan mau berpindah pendapat walaupun argumen B, C, D itu lebih benar gitu. Nah, terus ya, yang selanjutnya salah ya tadi dijadikan sebagai ajang untuk pemuas ego, sebagai alat untuk menyombongkan diri gitu, untuk validasi supaya orang menganggap dia pintar dan orang lain bodoh. Nah, itu kesalahan fatal juga. Karena apa? Kalau memang niat dia seperti itu, pasti di otaknya dia tuh ada rumus kalau menang debat pintar, kalau kalah debat bodoh. Jadi dia akan cenderung defensif tuh bang. Kalau argumennya lemah, iya dia akan benar-benar nggak terima gitu, karena kalau gue kalah, gue bodoh dong nih gitu. Iya nggak? Itu secara psikologi gitu. Ya gengsi. Nah, banyak sih yang ketiga itu tuh banyak itu. Iya, makanya kita nggak bisa apa ya. Nah, itu sebenarnya standar moralitas yang pengen gue ubah gitu bang. Jadi biar supaya yuk kita lebih mengutamakan kebersamaan yuk dalam segala hal, salah satunya berdebat gitu. Kalau menurut gue sih berdebat kayak gitu bakal tetap kayak gini sih nalurinya, ya naturalnya bakal ngikutin 3 ini enggak. Yang ketiga tadi itu ya? Iya, bakal yang ketiga itu. Soalnya menurut gua tuh balik lagi, manusia itu kan dasarnya emang ya sosialisasi lah, emang makhluk sosial. Namun kan mereka manusia itu kan punya egonya masing-masing gitu ya. Menurut gua kalau misalkan emang kita benar-benar pengen menghilangkan poin ketiga itu, kita benar-benar harus yang ada namanya toleransi gitu loh. Bahkan manusia di Indonesia itu toleransinya masih belum terlalu tinggi dalam hal apapun, beragama, ekonomi, apapun, pokoknya tuh masih kurang gitu. Jadi mau menghilangkan poin ketiga itu akan sangat lama banget, perlu revolusioner sekali itu. Betul, itu gue juga setuju bang. Gue juga menganggapnya itu sangat sulit gitu ya.
tapi bukan berarti mustahil bang. Benar ya. Gini, jadi memang gue udah membuat semacam teori atau rumusan gitu ya, untuk kita jadikan sebagai indikator nih. Nah, itu nama teorinya tuh cerdas bereaksi gitu. Jadi bereaksi itu ada 2 tahapan. Pertama menilai dan bertindak gitu. Menilai kan kita mencerna nih informasi yang kita dapat, kita udah jadi bisa menyimpulkan ini baik atau salah gitu kan. Ini benar atau salah, baik atau buruk gitu. Nah, baru setelah itu kita tindakan nih. Tindakan ini kita komentar atau mungkin bahkan dengan fisik gitu kan. Nah, itu kita harus di kedua tahap itu kita harus mengutamakan kita harus menggunakan kecerdasan nih bang. Nah, yang mana kecerdasan itu harus majemuk, bukan cuma kecerdasan intelektual aja, tapi juga emosional dan spiritual. Nah, itu kayaknya akan jadi satu kesatuan sebagai indikator nih. Kalau kita mau menilai, wah gue udah berdasarkan kecerdasan majemuk belum sih gitu. Nanti kalaupun udah menilai, sebaiknya gue bertindaknya apa nih ya, walaupun gue udah tahu ini benar atau salah gitu. Nah itu kayaknya jadi indikator buat diri kita masing-masing dulu tuh, baru nanti kita terapkan ke orang lain untuk mengkoreksi. Itu kayaknya kalau memang udah diterapin, gue optimis sih bang, bisa mengubah cukup drastis gitu ya. Cuman masalahnya ya gue bukan capek-capek nih sekarang nih gitu. gue lagi butuh personal branding dulu nih, supaya omongan yang rumusan teori yang tadi gue bilang itu orang banyak nggak meremehkan deh gitu. Nah, gue lagi menuju mau ke arah sana. Branding ya. Ya. Ya, tapi yang penting konsisten. Menurut gua jauh atau dekat itu tergantung seberapa besar usaha lu sih sekarang bang. Menurut gua Gue santai aja. Nikmatin aja prosesnya.